Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bertemu kembali dalam persekutuan tengah pekan. Untuk mengawali persekutuan kita hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersekutu melalui persekutuan tengah pekan yang meskipun masih online dan di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir dalam persekutuan kami. Biarlah melalui pujian dan juga firman kami hari ini, kami boleh semakin terberkati, kami boleh semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian Lingkupiku. Sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu. Saat ini marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Jumpa lagi dalam persekutuan tengah pekan saudara-saudara, dan saat ini kembali sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus saudara-saudara, kita akan berdoa. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini Tuhan kumpulkan kami dalam persekutuan tengah pekan GKI Sorogenen. Kami sudah memuji nama Tuhan dan saat ini tiba waktunya agar kami dengarkan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami kembali membuka telinga kami, membuka pikiran kami dan membuka hati kami. Agar firman Tuhan ini senantiasa menerangi setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu. Amin. Suatu hari saudara-saudara saya melewati sebuah jalan dan harus jalan kaki. Nah, karena di situ adalah daerah yang terbuka, maka panasnya minta ampun. Karena waktu itu saya jalan siang-siang saudara-saudara. Dan ketika terik matahari semakin lama semakin panas, maka saya gampang capek. Keringatnya gobios ya saudara-saudara ya. Dan itu membuat saya, aduh capek sekali. Gampang lelah, gampang letih. Namun saudara-saudara, tiba-tiba yang terjadi adalah ada awan menutupi cahaya matahari. Nah, karena awan itu menutupi cahaya matahari yang terik itu, saudara-saudara, maka suasananya jadi lebih teduh. Suasananya jadi lebih enak untuk berjalan. Karena apa? Saya sudah nggak kepanasan lagi. Dan saya bisa melanjutkan jalan kaki meskipun itu di siang hari, saudara-saudara. Nah, berbicara soal pengalaman perjalanan siang-siang terik-terik, tiba-tiba ada
awan, saudara-saudara, ternyata juga pernah dialami oleh bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel sedang keluar dari Mesir menuju ke tanah terjanji. Dan bagaimana ceritanya? Kita buka bersama-sama saudara-saudara di kitab Keluaran. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntut mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut terberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, setelah saya terkasih nama Tuhan Yesus, disinilah kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan tidak pernah henti-hentinya sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ingat saudara-saudara, pada waktu itu bangsa Israel bukanlah bangsa yang besar dalam artian memang jumlahnya banyak. Tetapi untuk kemampuan bertahan, untuk kemampuan berperang, mereka nggak punya kemampuan itu. Makanya Tuhan sengaja memutarkan bangsa Israel perjalanannya. Supaya apa? Supaya mereka nggak ketemu bangsa Filistin. Karena mereka kalau ketemu bangsa Filistin, mereka akan diajar habis-habisan. Mereka akan dikalahkan habis-habisan. Maka dari itu Tuhan memimpin bangsa Israel. Rutenya itu rute berputar. Memang lebih jauh. Memang lebih repot. Tetapi Tuhan tahu bahwa bangsa Israel kalau ketemu bangsa-bangsa kuat, mereka nggak akan berhasil dan nggak akan selamat menuju tanah terjanji. Dan saudara-saudara, kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu bukan cuma mengubah rute menjadi lebih jauh supaya nggak ketemu bangsa-bangsa kuat. Tetapi kita melihat bagaimana bangsa Israel dipimpin Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Maka dari itu ada dua fungsi tiang awan dan tiang api, saudara-saudara. Fungsi pertama adalah untuk penunjuk jalan. Jadi ketika tiang awan dan tiang api itu bergerak, maka bangsa Israel mengikuti. Mengikuti daerah tersebut. Mengikuti area tersebut. Sehingga mau ke kanan, mau ke kiri, mau terus atau mau berhenti dulu. Mengikuti tuntunan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Dan yang kedua adalah fungsi tiang awan dan tiang api adalah memberikan perlindungan dari cuaca. Ingat saudara-saudara, perjalanan di gurun adalah perjalanan cuaca ekstrim. Kalau siang panasnya minta ampun, kayak cerita saya tadi ya saudara-saudara ya, panasnya minta ampun. Makanya Tuhan menyertai melalui tiang awan. Dikasih dalam tanda kutip payung alami. Supaya bangsa Israel bisa tetap berjalan, tetap nyaman, tetap semangat melanjutkan perjalanan. Dan ketika malam, gurun itu sangat dingin. Nah, disitulah ada tiang api untuk menghangatkan bangsa Israel. Supaya bangsa Israel bertahan dari dinginnya malam. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, disinilah kita melihat penyertaan Tuhan. Dan yang menarik adalah Tuhan tidak langsung membuat bangsa Israel berpindah satu tempat ke tempat lain. Sekali lagi, Tuhan tidak memakai cara instan untuk mendidik bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah terjanji. Harusnya sih bisa aja kalau Tuhan mau gitu ya. Tiba-tiba kling, itu istilahnya teleport ya saudara-saudara ya. Langsung berpindah tempat. Atau tiba-tiba bisa terbang. Wah, ya kan? Dari tanah Mesir menuju ke tanah terjanji. Mereka bisa aja diterbangkan sama Tuhan. Bisa nggak? Ya bisa aja loh, Tuhan Maha Kuasa. Tetapi yang menarik adalah Tuhan tidak memakai cara instan untuk memimpin bangsa Israel. Tuhan memakai cara step by step. Langkah demi langkah.
Dan disinilah kita melihat saudara-saudara, bagaimana dalam kehidupan ini kadang-kadang pun kita menghadapi namanya permasalahan, mungkin tidak langsung selesai detik itu, nggak langsung selesai jam itu, mungkin nggak langsung selesai hari itu, mungkin nggak selesai minggu itu. Tetapi saudara-saudara, yakinlah ketika kita berjalan di dalam firman Tuhan, Tuhan akan menyertai dan terus membimbing kita untuk menghadapi setiap pergumulan yang ada. Mungkin waktu itu nggak selesai, tapi lihatlah bagaimana bangsa Israel day by day, hari demi hari dipandu, hari demi hari ditemani, sehingga mereka kuat menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, kadang-kadang kita tidak mendapatkan jawaban doa kita langsung terkabul detik itu juga. Masalah kita tiba-tiba hilang begitu saja. No, tapi disitulah kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan melalui bangsa Israel. Mungkin Tuhan tidak menyelesaikan masalah dalam waktu sehari, tetapi Tuhan menguatkan kita untuk bisa menapaki hari demi hari, untuk menghadapi yang namanya padang gurun permasalahan kita, untuk menghadapi padang gurun beban kehidupan kita, untuk menghadapi padang gurun setiap persoalan yang kita hadapi. Persoalan mungkin gak akan selesai, atau mungkin tidak selesai dalam waktu dekat. Tapi lihatlah penyertaan Tuhan yang membuat Anda dan saya bertahan untuk lewati masalah tersebut. Amin. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini Tuhan ingatkan kami. Untuk kami tetap setia menghadapi apapun juga. Mungkin permasalahan belum selesai detik ini. Mungkin pergumulan belum selesai saat ini. Mungkin sakit penyakit belum tersembuhkan sampai detik ini. Namun saat ini Tuhan kami dikuatkan melalui firman Tuhan, melalui peristiwa bangsa Israel. Bahwa dari detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, Tuhan sertai kami untuk berani hadapi perjalanan, pergumulan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan mampukanlah kami Tuhan untuk tidak pernah menyerah ketika kami harus menghadapi padang gurun permasalahan kehidupan kami. Namun seperti pengalaman bangsa Israel, kami dikuatkan hari ke hari. Karena kami yakin Tuhan terus memampukan kami untuk jalani setiap kehidupan ini. Apapun yang terjadi. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami. Kami teringat untuk Bapak Adi Sunarto, untuk Ibu T. Sinhua. Kami juga berdoa untuk Bu Suhardi, kami berdoa untuk Bu Waliem, kami berdoa untuk Pak Heru Kusmanto, kami juga berdoa untuk Pak Heri Kuncoro, kami juga berdoa untuk Bu Suparmi, kami juga berdoa untuk Ibu Kamiem. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkati, meskipun dalam kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan. Tuhan terus sertai dan Tuhan terus menerus beri kekuatan untuk melangkah di padang gurun kelemahan tubuh ini. Kami juga berdoa mungkin ada yang memiliki pergumulan karena keuangan, karena permasalahan keluarga, karena ada nama-nama yang belum berdamai dengan diri kami, ataupun permasalahan untuk mempersiapkan hari esok. Tuhan di tengah pergumulan ini, kami tetap berdoa agar Tuhan sertai kami, agar kami tidak lari dari setiap apapun yang kami hadapi. Namun kami yakin, tiang awan dan tiang api terus menyertai perjalanan kehidupan kami. Karena kami yakin Tuhan terus sertai. Mampukanlah kami Tuhan untuk tidak pernah menyerah hadapi apapun juga. Namun mampukanlah kami untuk tetap berdiri, untuk tetap setia menghadapi kehidupan ini dengan kekuatan dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk terus-menerus para petugas kesehatan, orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan lingkungan hidup. Tuhan berkati dalam karya-karya mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap untuk membawa perenungan firman Tuhan ini untuk kami hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.